Bab 2981, Permintaan Nyamuk. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam 2 hari, nyamuk hitam dapat memasuki lubang cacing kosmik terakhir. Pada saat itu, setelah menyelesaikan lompatan lubang cacing, ia akan berada dekat dengan tepi bidang bintang nyamuk hitam. Dalam 2 hari ini, Yesuan tidak melakukan apapun, kecuali mencoba menghubungi bayi tanpa kepala yang diukir di dada kiri nyamuk cahaya mayat dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah menerima respons apapun. Yang lain pada saat itu, ia hampir menghabiskan seluruh waktunya pada puing-puing abadi yang merupakan pusat kecerdasan sistem komunikasi berbintang pribadinya. Karena Yesuan berada di mayat tanah terlarang yang suci, setelah baru saja mendapatkan banyak kristal suci, bahkan jika ia melemparkan beberapa sistem fagositosis, sistem akan mengekstraksi energi dari kristalisasi tersebut dan kemudian menyuntikkannya ke anak perusahaannya. Setelah area cadangan energi sistem komunikasi, saat ini, hanya beberapa hari yang lalu, tetapi sudut pusat cerdas sistem komunikasi telah tumbuh pesat. Meskipun belum mencapai tingkat menyingkirkan tingkat fragmentasi, setidaknya telah berubah, dan perubahan pertumbuhan ini masih terlihat jelas. Baru kemudian, aku merasa gembira dengan Yesuan. Kalian harus tahu bahwa sebelum ini, dia telah menghancurkan bintang-bintang sihir biasa yang tak terhitung jumlahnya ke bintang-bintang beberapa kali. Jumlah totalnya hampir seukuran bukit, tetapi pecahan-pecahan abadi tidak pernah bereaksi sama sekali. Perubahan hari ini setidaknya membuat hati Yesuan khawatir bahwa ia tidak dapat tumbuh dan pulih, dan menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, hari ketika pecahan abadi ini terbebas dari tingkat gangguan, Yesuan berada di alam bintang iblis di tepi alam semesta pertama, pencarian resmi untuk sumber melahap. Bahkan jika tidak ada petunjuk di bidang bintang iblis, akan sangat bagus untuk keluar. Bidang bintang ini hanyalah sudut alam semesta pertama. Kekosongan luar lebih luas. Yesuan bahkan memiliki naluri yang kuat seperti indera keenam, sumber melahap, ia harus berada di alam semesta pertama ini. Ditemukan di pesawat, dan hari itu tidak akan terlalu lama lagi. Dalam harapan yang mengasyikkan dan mengasyikkan ini, 2 hari berlalu, dan nyamuk hitam akhirnya mengakhiri lompatan lubang cacing terakhir. Di depan udara virtual ini, ia berlayar lagi, lalu menghilang dengan tenang. Tanah berhenti. Tidak jauh di depan adalah tepi bidang bintang nyamuk hitam. Benteng luar angkasa nyamuk hitam tidak cocok untuk berlayar di bidang bintang. Selalu baik untuk berhati-hati. Yesuan bahkan mengambil nomor nyamuk hitam dengan sendok Raja Bintang 8, dan melambaikannya ke dunia abadi, lalu ia mengambil lubang itu dan mengorbankannya. Sendok Raja Bintang 8 dikirim langsung oleh Yesuan ke bagian bawah Dong Susatel. Di sana, 1000 binatang nyamuk dan 1000 prajurit sendok masing-masing memilih sudut untuk membangun sarang. Sekarang itu adalah area yang hanya milik binatang buas. Lapisan kedua di tengah adalah lautan pisau dengan tim budak iblis, siap untuk dikirim. Saat ini, Yesuan melangkah ke dalam lubang, dan posisi bentuk tubuhnya adalah lapisan pertama di atas. Hanya ada 2 orang yang terdampar di sini, nyamuk celaka dan Hao Fangfang. Kedua orang itu sedang duduk di sofa di area longe di lantai atas kabin utama. Saya tidak tahu harus bicara apa. Saya mendengar gerakan dan melihat sekeliling. Barang pembunuh nyamuk celaka itu segera memenuhi wajahnya dengan senyuman, dan dia bangkit dan menyapa Yesuan. Dan Hao Fangfang, setelah melihat sekilas, wajahnya jelas sedikit tenggelam, dan tidak ada ucapan. Dalam hal ini, Yesuan juga tahu bahwa karena penampilannya di lembah raja terlarang. Itu benar-benar berbeda. Orang-orang, ini membuatnya sangat terkejut, dan hatinya terasing. Tetapi ini adalah hal yang benar, Yesuan masih merupakan berkah, jadi tidak mungkin untuk menjelaskan apapun sama sekali. Pada saat ini, melihat Hao Fangfang tidak berbicara, dan matanya dilepaskan setelah dia melihat dirinya sendiri. Yesuan berkata bahwa dia mengangkat bahu dan berkata, bagian depan adalah bidang bintang nyamuk hitam. Komet hitam dan bintang nyamuk hitam Anda tidak dalam satu arah. Oleh karena itu, jika Anda memiliki sesuatu, yang terbaik adalah melihat peta bintang. Ingatkan saya tentang lokasi yang tepat dan hentikan pesawat ulang-alik lubang. Implikasinya adalah bahwa ini jelas tidak dimaksudkan untuk kembali ke bintang nyamuk hitam dengan Hao Fangfang, menunjukkan bahwa dia berada di tengah jalan, dan bahkan ritme pergi sekarang. Bagaimana, kamu menghargai nama putra nyamuk hitam, dan sekarang kamu akhirnya mendapatkannya. Kamu dan aku juga saling kenal.
Bisakah kamu meminta putra-putra yang paling cantik untuk memintaku menghadiri upacara itu? Kata-kata Yesuan membuat kilasan licik Hao Fangfang sedikit kesal, bahkan ketika dia menjawab sambil mendesah. Upacara putra suci pasti akan ada di sana, tetapi sebelum itu, bintang nyamuk hitam takut harus melalui beberapa kekacauan terlebih dahulu, jadi kamu akan mengikutiku saat ini, dan tidak ada manfaatnya. Yesuan langsung mengabaikan sarkasme dalam kata-kata orang lain, dan mengatakan alasannya dengan tenang, meskipun Hao Fangfang tidak tahu fakta bahwa Yesuan telah membunuh Zuo Licheng dan Zuo Hongwu Susu, tetapi yang pertama dan Ye He jelas tentang kontradiksi dan perselisihan antara Suan-Suan. Kekacauan bintang nyamuk hitam yang dikatakan Yesuan adalah bahwa dia berharap untuk bergaul dengannya dalam hal ini. Putra Zuo Licheng tidak dirampok olehku. Jika Zuo Fengtai marah lagi, dia tidak akan membiarkanku mati lemas. Sungguh, siapa yang bisa kucubit ke semek yang lembut itu? Hao Fangfang menjilat mulutnya dan tampak tidak puas, meskipun itu tidak baik, tetapi setidaknya tidak ada salahnya, benar untuk menonton adegan itu penuh dengan kesenangan, tetapi masih menghasilkan sedikit keuntungan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sebuah kabin. Jelas, bahkan jika dia ingin pergi ke bintang nyamuk hitam, dia tidak bermaksud untuk tinggal bersama Yesuan di jalan ini. Yang terakhir menggelengkan kepalanya tanpa suara, tetapi segera menemukan bahwa sejak kecurigaannya sendiri, suara melengking Hao Fangfang masih sama seperti sebelumnya, tetapi di hadapannya, dia tidak pernah lagi menggunakan Lunjia. Diklaim, ini pertanda baik, dan akhirnya aku bisa melepaskan banci ini. Berpikir seperti ini, Yesuan segera menjadi bahagia lagi. Pada saat ini, perangkap nyamuk celaka yang tampak seperti senyuman, kebetulan berada di dekatnya, pinggangnya sedikit jongkok, dan wajahnya tersenyum. Guru, saya belum kembali ke ladang nyamuk hitam selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada seorang pun ketika saya pergi. Saya telah berteman dan bersaudara, dan saya bukan penduduk asli bintang nyamuk hitam. Saya seorang biksu yang datang dari bintang-bintang lain, tetapi saya telah tinggal di sini selama beberapa saat, atau kalau tidak, kali ini saya mengeluarkannya. Hanya melihat pemandangan tertinggi sang guru dari tahta putra. Saya benar-benar ingin pergi ke bintang nyamuk hitam. Untuk nyamuk celaka, tiba-tiba permintaan seperti itu diajukan. Hati Yesuan sebenarnya sangat tidak terduga. Namun, setelah menghela nafas sedikit, dia tersenyum ringan. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata ini juga masalahnya. Oke, bagaimanapun juga, itu juga putra nyamuk hitam. Saya tidak bisa melakukan apapun sendiri, saya harus memiliki tugas di sekitar. Selama pidatonya, Yesuan melangkah maju ke area peristirahatan teratas di samping. Saat dia berbalik, ada sekilas suara tamparan halus di kala jengking, dan bahkan lengkungan mulutnya tampak lebih aneh, memperlihatkan sentuhan. Cukup menarik, di masa lalu, sebelum memasuki bintang nyamuk hitam, Yesuan akan berhenti di suatu tempat di sekitar bintang, dan kemudian lubang itu akan berada di tubuh dunia abadi, dan kemudian menyeberangi kekosongan dengan daging dan memasuki bintang nyamuk hitam. Bagaimanapun, meskipun aspek luar biasa dari lubang itu tidak dapat dengan mudah dilihat dari penampilan lambung kapal, bahkan jika itu hanya pandangan sekilas, pada dasarnya dapat dilihat bahwa kapal ini bukanlah jenis barang biasa yang merupakan jalanan yang buruk. Sebagai iblis biasa, Yesuan diperbaiki dan hanya memasuki alam kedua. Bukan hal yang baik untuk memiliki kapal perang pribadi yang begitu kecil. Pada saat itu adalah kekuatan berdarah nyamuk dan binatang buas di tangannya. Itu hanya urutan pertama dari titik aslinya. Apakah itu pemimpin besar bintang nyamuk hitam, Zuo Fengtai, atau pendeta tinggi, kala jengking berdarah tidak dapat menjadi musuh. Tetapi sekarang berbeda. Dalam hal identitas, Yesuan adalah putra dari seluruh suku nyamuk hitam. Meskipun status di seluruh suku jauh lebih rendah daripada komandan besar dan pendeta tinggi, tetapi dengan kepala besar dari 10 bintang sihir teratas dari departemen ini, itu sudah datar dan datar. Mengenai kekuatan, titik asli keberadaan Yesuan ada, kecuali kala jengking berdarah nyamuk dan binatang buas, dan sekarang ada Raja Bintang 8 lainnya di tengah tempat asli. Ini adalah kekuatan yang dapat ditampilkan di depan umum. Yang pertama tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Sebelum meninggalkan bintang nyamuk hitam, itu telah terungkap. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah terobosan baru-baru ini. Bagaimanapun, **** gila, hanya beberapa bulan kemudian. Dari tahap awal lubang hitam hingga urutan pertama dari titik asli,
bahkan jika itu mengejutkan, tidak ada yang akan benar-benar memperhatikan apa. Adapun Raja Bintang 8, Anda juga dapat menemukan alasan untuk mengungkap masa lalu. Selain dua binatang buas asli ini yang dapat diungkapkan di depan umum, kekuatan tersembunyi yang dapat digunakan Yesuan jelas lebih kuat, dan mayat bayi tanpa kepala itu hilang. Bintang nyamuk hitam kecil tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya ditembak. Namun, sudut darah jiwa berbeda. Itu hanya pemurnian tubuh bayi. Itu benar-benar mendesak. Yesuan tidak bisa keluar, dan kemudian dia akan membunuh semua iblis yang hadir. Hanya saja jumlah inti sihir di tangan terlalu kecil. Ketika digunakan untuk menyerang metamorfosis ke-6 inti endogen otak di masa depan, saya khawatir itu tidak cukup. Karena kekhawatiran sebelumnya sudah tidak ada lagi, selain itu, konflik antara dia dan pemimpin besar Zuo Fengtai akan datang cepat atau lambat, maka tidak perlu dengan sengaja menyembunyikan apapun, tidak ada artinya. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan mendesak lubang itu untuk pergi jauh dari tepi bidang bintang nyamuk hitam. Setelah bintang nyamuk hitam, kecepatan kapal perang itu sebenarnya tidak berkurang, seperti aliran yang cepat, satu ujung terjun ke dalam hitam di atmosfer bintang nyamuk, duri-duri besar itu langsung menuju ke daerah tempat nyamuk hitam berada. Di suku iblis, ada juga sistem komunikasi bintang ke langit, dan pusat cerdas yang digunakan juga langit berbintang dan otak super, tetapi itu adalah otak bintang yang paling umum. Untuk elemen teknologi yang berasal dari keluarga Tianji, seluruh meskipun kelompok iblis telah lama terbiasa dengannya, itu jelas tidak antusias. Oleh karena itu, dibandingkan dengan bintang-bintang administratif dari KAM Teknologi Teran Dunia Ketiga, jaringan bintang-bintang sihir tidak sedikit lemah, dan banyak fungsi tidak. Namun, sebagai salah satu dari 10 bintang suku teratas dari suku di luar kelompok iblis, jaringan bintang-bintang nyamuk hitam jelas tidak sesederhana 10 bintang iblis seperti bintang gunung hitam di suku tersebut. Ketika Anda perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi Raja Sihir, kemampuan untuk mengakses garis bintang sebelumnya masih ada. Adapun menerima sinyal dan informasi yang ditransmisikan dan dikirim oleh jaringan bintang superior dari Raja Sihir, secara alami tidak ada masalah. Namun, transmisi informasi jaringan satelit jarak jauh ini sangat mengerikan dalam hal konsumsi energi. Oleh karena itu, sejak nyamuk meninggalkan bintang nyamuk hitam dalam beberapa bulan terakhir dan berangkat ke Kaisar Sihir, Zuo Fengtai tidak pernah bersama Zuo Hongwu, paman Zuo Licheng tidak memiliki kontak apapun. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan fungsi komunikasi jarak jauh jaringan bintang-bintang sihir. Oleh karena itu, dalam kognisi Zuo Fengtai, Zhang Wuji, penguji bintang Montenegro yang tidak dikenal, pasti telah meninggal dalam perjalanan ke Kaisar Sihir. Sampai beberapa hari yang lalu, ketika jaringan superstar Kaisar Sihir tiba-tiba mengirim surat yang mirip dengan dokumen resmi, hanya surat edaran yang lewat, Zuo Fengtai benar-benar bodoh. Isi surat edaran itu sangat sederhana, sekilas, dan artinya sangat jelas. Zhang Wuji, putra baru nyamuk hitam, ditunjuk oleh iblis, jadi mengingat perbaikannya terlalu lemah, itu tidak ada di atas meja. Ya, biarkan para komandan besar nyamuk hitam dan para pendeta tinggi mengawasi, dan rajin berlatih, dan jangan keluar dan berkeliaran. Pada saat itu, pendeta tinggi kota Kekaisaran Wensing secara pribadi akan datang ke bintang nyamuk hitam untuk mengujinya. Surat edaran ini mengejutkan Zuo Fengtai di tempat, untuk waktu yang lama, dan kekacauan di otak. Imam besar Wensing rupanya melihat surat edaran itu pada saat yang sama. Oleh karena itu, persidangan Zhang Wuji untuk pertama kalinya memasuki rahasia suci, dan dia telah melewati semacam kekuatan spiritual dan menjadi seluruh kelompok iblis. Di dalam hal kekuatan spiritual, itu hampir sebanding dengan keberadaan angin suci dari angin suci. Itu adalah berita bahwa Kaisar dipilih sendiri dan menjadi putra baru nyamuk hitam kota. Kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh bintang nyamuk hitam, serta bintang hitam gerombolan di dalam suku. 10 bintang ajaib teratas dari nyamuk hitam semuanya sensasional. Panglima besar, Zuo Licheng, adalah yang harus dimiliki untuk persidangan ini. Itu bukan lagi rahasia. 10 besar dari 10 bintang iblis teratas sangat menyadari hal ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa hasil asli, yang awalnya tanpa ketegangan, sepenuhnya ditulis ulang karena seekor kuda hitam tiba-tiba bergegas keluar. Menghadapi hasil memalukan yang tidak dapat diterima ini, kemarahan Komandan Umum Zuo Fengtai, kali ini takut akan wabah total.
Perdebatan ini telah berkecamuk di 10 bintang teratas Black Mosquito dalam beberapa hari terakhir setelah isi surat edaran tersebut tersebar. Mata dari orang-orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari bintang-bintang Black Mosquito, mengamati dengan saksama perkembangan tindak lanjut dari insiden tersebut. Banyak orang percaya bahwa saat tim penguji Black Mosquito kembali ke bintang Black Mosquito, itu adalah Panglima Besar Zhuo Fengtai. Ketika ledakan itu terjadi, ketegangan yang tak terlihat telah menyelimuti seluruh bintang Black Mosquito, dan dalam beberapa hari terakhir, ketegangan itu telah meningkat dari hari ke hari. Pada saat inilah sebuah kapal perang pribadi yang kecil, tetapi dengan sombong terjun ke atmosfer bintang Black Mosquito dengan kecepatan yang sangat cepat, melesat lewat, tanpa rasa takut menunjuk langsung ke kota Black Mosquito yang mewakili inti dari seluruh Black Mosquito. Cepat, pada saat ini, masih ada orang-orang seperti Meng Lang. Kali ini, saya khawatir saya telah menyentuh janggut harimau Zhuo Fengtai. Saya tidak melampiaskan api. Di kota nyamuk hitam, iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mendongak dan saling memandang secara diam-diam, dan semuanya dengan sedikit simpati. Pada saat yang sama, Komandan resmi Zhuo Fengtai, Komandan-Komandan Agung, juga tiba-tiba mendengar raungan kemarahan yang hebat, dan sosok yang mengerikan terbanting keluar dari birokrasi dan terbang lurus keluar, dan mata tertuju ke ketinggian. Kepada kapal perang kecil yang meraung, tinju dihempaskan, saya sombong terhadap bintang utama nyamuk hitam, dan dosa telah berdosa, untuk mati. Kota utama nyamuk hitam, kuil leluhur nyamuk hitam. Pertama kali ketika Dongsuan masuk ke atmosfer bintang nyamuk hitam, pendeta tinggi, Grey Hitler, sudah menyadarinya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Pada saat ini, dengan Komandan Besar Zhuo Fengtai yang meraung dan arogan, para birokrat mengosongkan dan membungkus dengan pembunuhan yang tak terbatas. Mereka meninju lubang dan menghancurkan mulut pendeta tinggi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak perlahan-lahan membuat sketsa senyum licik. Semakin tinggi jumlah orang, semakin luar biasa, semakin tenang pikiran, sangat impulsif, terserah Anda, tetapi juga ingin di atas kepala pendeta, dalam hegemoni monopoli nyamuk hitam ini. Setelah mengatakan itu, tulang abu-abu itu menyeringai dan menggelengkan kepalanya, dan matanya menyapu ke lubang itu. Kapal ini tidak terlalu mahal. Agaknya, Tuan juga merupakan generasi yang cukup. Sayangnya, biasanya tidak demikian. Saya bersandar pada Zhuo Fengtai. Yah, sebenarnya dia. Di tengah jalan, kata-kata tulang Grey tiba-tiba mandek, wajahnya terkejut, dan matanya keluar dengan cepat. Suara itu berteriak, apa situasinya? Apakah anak ini kembali sendirian? Suara itu terdegradasi, dan kecoaknya melintas sekilas pada pria-pria baik itu, tiba-tiba mengembun, tampaknya menangkap apa yang induktif. Hampir di saat berikutnya, sentuhan kejutan di wajahnya dengan cepat terbuka, dan bahkan suara-suaranya, semua bahagia, ada harapan yang kuat di tengah, kedua merek itu masih ada di sana. Tidak heran ini tidak bersalah, Zhuo Hongwu sebenarnya tidak menembak. Petik 2, tapi ini tidak penting. Kuncinya adalah merek lain, itu telah diaktifkan secara pasif. Saya tidak tahu apakah kelinci itu sudah ada di tangan. Begitu saya membaca ini, tulang abu-abu tidak bisa lagi duduk diam, dan sosok itu bergoyang. Ketika bahkan rumah telah diambil, itu akan menyelinap pergi. Pada saat yang sama, nyamuk hitam di atas kota utama. Tepat saat gua itu terjun dari atmosfer bintang nyamuk hitam, baru saja tiba di kota utama, tepat saat akan jatuh ke tanah. Di kediaman komandan besar di kedalaman kota otonom, Zhuo Fengtai, gemuruh langit yang besar, mengamuk dan meraung. Pukulan keluar. Dalam adegan ini, seluruh kota nyamuk hitam, iblis yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat semuanya melihat ke atas dan menatap mata. Beberapa iblis bahkan menggelengkan kepala dan mendesah, yang jelas merupakan nasib buruk dan mengenai moncongnya. Dengan kengerian tingkat ke-9 dari Feng Zhuotai asli, kapal perang berperingkat bintang dari Kapten Kilometer dapat hancur, belum lagi kapal perang pribadi sekecil itu yang bahkan tidak berjarak 500 meter. Namun, pemandangan yang muncul di langit untuk saat berikutnya, tetapi seketika iblis yang tak terhitung jumlahnya di kota nyamuk hitam itu mengejutkan dagu tempat itu, seruan tak terduga. Berteriak, boom, hei, raungan dan raungan yang menggelegar, Zhuo Fengtai penuh dengan kemarahan dibawa amarah, meskipun itu adalah pukulan sederhana, kekuatannya disebut menghancurkan laut. Pada saat ini, pemboman datang, itu jelas merupakan kekuatan tinju yang mengerikan ini. Sasaran, namun, pada saat ini,
lubang yang melayang telah melayang, tetapi belum rusak. Sendok hitam besar dengan bentuk tubuh sekitar selusin kaki diam-diam muncul secara tak terduga. Itu diblokir di depan lambung kapal. Kekuatan kemarahan Zuo Fengtai menghantam pengintai raksasa, tetapi jelas tidak menggoyahkan ujungnya. Binatang terapung raksasa ini adalah sendok Raja Bintang 8. Namun, di medan iblis, pasukan itu disebut binatang kekosongan, diambil dari kemampuan mengerikan bahwa mereka dapat menelan bintang-bintang dan langit. Tempat aslinya kosong. Ini tidak mungkin. Dengan suara teriakan sekop Raja Bintang 8 dengan peringatan keras, wajah Zuo Fengtai tiba-tiba berubah liar, dan dia berseru. Sendok hitam binatang buas kosong itu kokoh dan tak tertandingi. Ini adalah akal sehat, tetapi dia dapat berjongkok dengan kekuatan penuh dan meninju, tetapi dia masih tidak kehilangan binatang buas yang kosong. Itu pasti keberadaan titik asli, dan itu bukan awal dari titik asli. Dengan kata lain, di depan binatang buas yang kosong ini, dia memiliki kualifikasi untuk dapat bertarung dengannya, dan tubuh horor yang tidak dapat dengan mudah dia goyangkan bahkan dengan pihak lain, benar-benar ingin mati, dan sebagian besar kerugiannya adalah miliknya sendiri. Karena alasan ini, dengan identitas pemimpin nyamuk hitamnya, momen ini akan sangat hancur. Komandan besar, saya hanya laporan yang bahagia, lupa untuk memperlambat sebentar, bukan? Juga pada saat ini, Yesuan mengambil langkah dari lubang di pesawat ulang-alik virtual. Di bawah goyangan, dia jatuh di belakang sendok Raja Bintang 8 yang tergantung di udara, dan berkata dengan polos, jika bukan aku sudah mengenal kakak laki-laki ini di dekat lubang hitam di udara, tetapi aku tidak sabar menunggumu untuk meninjunya. Jika ini masalahnya, kelompok iblis memiliki putra umur terpendek dalam sejarah. Di masa depan, nyamuk hitam tidak akan pernah bisa menjemput. Selama pidato itu, Ye Xuanxin melambaikan tangannya dan lubang di bagian belakang lubang itu segera ditelan dalam tubuh. Pada saat yang sama, para pahlawan dan nyamuk yang berkeliaran di kabin juga dipindahkan oleh kapal. Keluar, dan jatuh ke bagian belakang sendok raja, berjongkok di belakang Ye Xuan. Itu kamu. Melihat Ye Xuan, Zuo Fengtai tiba-tiba tertegun, dan jantungnya tiba-tiba meledak menjadi dorongan yang kuat, hampir segera melesat, tetapi akhirnya menolak. Pihak lain sekarang adalah putra nyamuk hitam, tulang abu-abu tidak bisa duduk diam. Terlebih lagi, masih ada kekuatan di depannya yang tidak kalah dengan titik awalnya. Memikirkan hal ini, Zuo Fengtai tanpa sadar melirik sendok raja di kaki Ye Xuan, dan kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Binatang buas tertinggi dari sudut pandang aslinya, biarkan anak ini berdiri seperti seorang master, dan bahkan membawa orang lain, apa bedanya dengan yang ditaklukkan? Hanya berbalik di sekitar lubang hitam yang kosong, Anda dapat menemukan hal yang begitu baik. Keberuntungan ini hanya melawan langit. Satu pemikiran tentang ini, keengganan Zuo Fengtai di dalam hatinya adalah 3 poin yang kuat, dan lehernya tebal, dan dia tersentak dan bertanya, mengapa kamu hanya kembali? Nomor nyamuk pembunuh. Ini jelas diketahui untuk ditanyakan, dan itu cukup seperti itu. Ye Xuan mencibir dalam hatinya, kedua tangannya terbuka, wajahnya tercengang, komandan besar, kamu masih belum tahu. Nomor nyamuk pembunuh telah lama ditinggalkan oleh Zuo Hongwu. Dan Zuo Licheng, mengerti. Engah, Zuo Fengtai hampir menyemburkan darah di tempat. Meskipun dia tahu ini dengan baik, dari sudut pandang tertentu, nomor nyamuk pembunuh memang tidak dibuat oleh Zuo Hongwu dan Zuo Licheng. Ini bahkan dapat ditambahkan padanya. Namun, apa itu? Bahkan jika kamu sudah tahu sedikit tentang cerita di dalamnya, bukankah kamu mengatakannya dengan sangat buruk? Ini jelas-jelas provokatif. Mungkinkah karena binatang buas yang dikosongkan yang menerima sudut pandang asli ini, dan aku telah memutuskan untuk mengandalkan diriku sendiri untuk merencanakan untuk menghadapi ritme melakukannya di sisi yang cerah. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, Zuo Fengtai menjadi tenang dan menatap Ye Xuan dengan dingin. Dia berkata, Zhang Wuji, jangan lupa bahwa kamu bukanlah putra nyamuk hitam. Zuo Hongwu adalah aku pengintai kota utama nyamuk hitam, bisakah kamu menodainya di depan umum? Ini untuk kamu ingat terlebih dahulu, setelah kembalinya pemimpin kiri, lalu kejar bersama-sama. Jadi, terima kasih atas perintahmu yang hebat, tapi, bagaimana kalau mereka tidak bisa kembali? Di tengah jalan, melihat leher Zuo Fengtai lebih tebal dalam sekejap. Ye Xuan segera berbalik dan mengangkat bahu, jangan salah paham, aku tidak mengutuk mereka, nomor kunci nyamuk pembunuh hilang,
jalan ini berbahaya. Cukup banyak, bukan tidak mungkin membuat kecelakaan. Tentu saja, kurasa juga, kamu. Zuo Fengtai telah dengan paksa menekan amarah hatinya untuk sementara waktu, tetapi pada saat itu, setelah mendengar kebencian Yesuan yang hampir tidak dapat dipahami, amarah yang baru saja ditekan itu hancur dan berkedip lagi. Di bawahnya, itu akan terjadi. Juga pada saat ini, tawa yang hangat terdengar sangat keras di kehampaan ini dan terbuka dengan tenang. Tulang abu-abu pendeta tinggi, tiba. Hahaha, untuk pertama kalinya, saat pertama kali memasuki tanah terlarang yang suci, kalian akan dapat memperoleh warisan spiritual. Zhang Wuji, kali ini, mari kita nyamuk hitam akhirnya berbalik dan mengangkat alis. Sejak saat itu, di antara 10 iblis teratas, aku nyamuk hitam. Kementerian tidak lagi menjadi yang terbawah, tetapi telah menjadi suku teratas yang dapat bersaing dengan kepala kalajengking hitam. Saat suara tawa yang hangat ini keluar, sosok pendeta tinggi, Grey Hitler, juga muncul dengan tenang, dan itu diam-diam terletak di tengah-tengah nyamuk hitam, Zuo Fengtai dan Yesuan, yang keduanya berada di tengah-tengah konfrontasi, ditambah ketika dia tiba, dia menguasainya dengan sangat halus. Semua ini jelas disengaja, itu tiba-tiba membuat Komandan Besar Zuo Fengtai, yang hendak menyerang, meliriknya. Ketidakpuasan yang kuat tidak mau, dan itu melintas dengan tenang. Meski begitu, dengan kedatangan pendeta tinggi Greyul, kemarahan hati Zuo Fengtai yang akan jatuh, akhirnya ditekan lagi. Meskipun Hui Gulei hanya kultivasi tingkat pertama dari negara bagian ke-9 dari alam asli, tetapi karena ia adalah pendeta tinggi dari suku besar iblis, penggunaan keterampilan kekuatan spiritual jauh melampaui perintah suku. Zuo Fengtai, ya, meskipun yang terakhir memiliki perbaikan tingkat keempat dari titik asli, tetapi keduanya benar-benar ingin bertarung, peluang menang, tetapi tulang abu-abu yang lebih lemah lebih besar. Terlebih lagi, di samping ini, tulang abu-abu dan para pendeta dari para pendeta kekaisaran, yang telah menjadi raksasa termasyhur dari seluruh kelompok iblis, sangat luar biasa. Ketika Bang masih menjadi suku Masjid Hitam, tulang abu-abu adalah suku-suku yang telah dipilih dan dibudidayakannya sendiri. Keduanya bukan hubungan mentoring, tetapi mereka serupa. Oleh karena itu, Zuo Fengtai tidak berani merobek wajah di wajah dan tulang abu-abu. Bagaimanapun, ia meninggalkan urat nadi di kota kekaisaran, meskipun ada dukungan di belakangnya, tetapi itu hanya menteri kekuatan kekaisaran umum. Di antara seluruh kota kekaisaran, dan saat ini, pendeta Wenzu yang sekarang berada di tengah-tengah ucapan iblis, sama sekali tidak ada bandingannya. Karena semua hal inilah Zuo Fengtai, pemimpin seluruh garis nyamuk hitam, akhirnya menjadi orang yang telah menekan kemarahan hatinya. Tentu saja, alasan mengapa hal yang paling penting sebenarnya adalah karena dia berpikir bahwa ada kesempatan untuk membersihkan Yesuan di masa depan. Pada saat yang sama, dia tidak menyadari putra satu-satunya Zuo Licheng dan saudaranya Zuo Hongwu. Di tengah-tengah pelayanan, Yesuan telah menyingkirkannya. Jika tidak, Zuo Fengtai akan cemburu pada pendeta agung, dan pada saat ini, dia akan marah dan penuh dengan episode. Pendeta agung memujiku, tetapi aku hanya sedikit beruntung. Pada saat ini, melihat bahwa pemimpin umum Zuo Fengtai dengan paksa menahan diri, hati Yesuan juga mendesah dalam-dalam. Dalam adegan ini, dia tidak ingin melihatnya. Dibandingkan dengan yang laten, krisis yang mungkin meletus kapan saja di masa depan, dia lebih suka memilikinya sekarang. Memilih untuk menghadapi, setidaknya, untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa pendeta agung menunjukkan posisinya. Namun, bahkan jika hatinya tidak berdamai, Yesuan pada saat ini tidak akan pernah bisa terus memprovokasi Zuo Fengtai dengan terlalu jelas. Setelah itu selesai, dikatakan bahwa Zuo Fengtai, pendeta tinggi, akan tiba-tiba bingung. Dia adalah semut meteor yang baru saja diangkat sebagai putra nyamuk hitam, dan seharusnya tidak ada keberanian dan konotasi seperti itu. Jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, siapapun akan curiga dengan motif Yesuan. Aku rasa kau tidak punya kesempatan seperti itu. Binatang buas yang dikosongkan ini setidaknya adalah tingkat asal keempat. Ia tidak lebih lemah dari komandan kiri. Aku khawatir bahkan pendeta ini tidak dapat bersaing. Keberadaan seperti ini sebenarnya bisa bersamamu. Bergabung satu sama lain dan bersedia mengikuti, itu benar-benar mengagumkan, keberuntungan pribadi, dan itu benar-benar misterius. Dengan fondasi inti nuklir 5 tingkat dari tulang abu-abu dan pendeta dari suku besar,
dia secara alami melihat bahwa sendok Raja Bintang 8 dari kaki Ye Xuan tidak seperti hewan peliharaan iblis umum, tetapi telah mencap merek spiritual di tubuhnya, dan memanipulasinya secara paksa. Oleh karena itu, wacana ini bukanlah pernyataan yang sangat fasih, tetapi dari hati, Ye Xuan bahkan melihat sekilas samar-samar yang menarik dari belenggunya. Jelas, bagi Ye Xuan, dia bisa mendapatkan tindak lanjut yang begitu kuat dari binatang buas yang dikosongkan dengan sejumlah gerakannya sendiri, yaitu, masjid hitam kecil yang tinggi, pendeta tinggi, juga sangat terkesan. Selain itu, hasilnya itu adalah antisipasinya yang bersemangat terhadap misi rahasia Ye Xuan kepada Kaisar Sihir. Karena anak ini memiliki titik asal yang kuat, binatang buas yang dikosongkan di tengah periode memiliki cara untuk menipu, dan itu pasti cara yang cukup bagi kelinci bawaan yang jahat dalam larangan tersebut. Aku memikirkannya, aku tidak bisa menahan diri ketika aku tertegun, dan aku bahkan tidak peduli dengan Komandan Besar Zuo Fengtai yang baru saja berbalik. Jika ada, jelas bahwa untuk dialog antara mereka berdua. Di bawah cahaya, ketika aku bertanya kepada Ye Xuan, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan para pendeta, aku tidak tahu. Apakah pendeta besar berbicara tentang kelinci mati yang seperti hantu? Hati Ye Xuan mencibir, tetapi di permukaan itu tenang. Ketika disebutkan, bahkan jika itu dibangkitkan di dalam hati, bahkan ketika ada gelombang kemarahan di wajahnya. Kebencian bergema, itu mati. Kelinci itu terlalu pintar, dan dia bermain denganku beberapa kali. Sayangnya, dia masih tidak bisa menangkapnya. Kalau tidak, dia akan rela menjalaninya. Apa? Hasil ini membuat tulang abu-abu merasa kecewa, di bawah celah hati yang besar, dan bahkan beberapa teriakan, tetapi mereka dengan cepat menanggapi. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan melambaikan dua jejak spiritual yang awalnya telah disuntikkan ke tubuh Ye Xuan. Kemudian, setelah bergoyang, dia berjalan pergi ke kuil leluhur suku di ujung kota nyamuk hitam di tanah. Bentuk tubuhnya telah menghilang, tetapi bentuk tubuhnya masih melekat. Setelah 3 hari, dia akan mengadakan nyamuk hitam. Upacara putra suci yang baru, sebagai tambahan, dalam 3 hari ini kamu dapat memasuki kuil suci di luar kuil leluhur. Petik 2. Namun, jika tidak ada yang salah dengan itu, manfaatkan pekerjaan 3 hari ini, yang terbaik adalah melakukan lebih banyak kultivasi dan latihan. Jika kamu tidak punya apa-apa, jangan keluar dan meninggalkan bintang nyamuk hitam. Imam besar kota Kekaisaran Wensing cukup mengkhawatirkanmu. Dengan sengaja bersumpah pada pendeta ini, kamu harus diawasi dan didesak olehmu. Sebagai suku besar, hanya perbaikan meteor, itu terlalu lemah. Begitu aku mendengar ini, sekilas kemuliaan Ye Xuan, rasa krisis yang besar, telah muncul ke permukaan. Tidak mengherankan bahwa dia baru saja tiba di bintang nyamuk hitam. Apakah itu Komandan Besar Zuo Fengtai atau Pendeta Tinggi Abu Skele? Tampaknya dia telah mengenal putra suci nyamuk hitam. Untuk waktu yang lama, ternyata bintang Raja Sihir telah melewati jaringan bintang tingkat atas bintang itu, mengirim pesan ke jaringan bintang tingkat bawah jaringan bintang hitam, dan menyebarkan berita. Selain itu, sebagian besar pesan ini juga dibenci secara pribadi oleh pendeta Kekaisaran Wensing. Selain fakta bahwa Ye Xuan menjadi putra baru nyamuk hitam, pesan itu bahkan sengaja menjadi milik pendeta tinggi nyamuk hitam. Perlu bekerja keras untuk mengawasi dan berkonsentrasi pada kultivasi, dan tidak boleh meninggalkan bintang nyamuk hitam. Mengenai masalah ini, hari perjalanan disebutkan di wajah Ye Xuan. Pada saat itu, dia tidak berpikir dalam-dalam, tetapi sekarang tampaknya wacana ini cukup bermakna. Kalau tidak, dengan posisi pendeta tinggi kota yang menonjol, bagaimana dia bisa begitu peduli dengan sukunya yang baru dipromosikan? Jika tidak ada kecelakaan, apa yang disebut Kinjia ini mendesak untuk berkonsentrasi pada kultivasi adalah palsu. Tidak meninggalkan bintang nyamuk hitam, adalah niat sebenarnya dari pihak lain. Tampaknya semua yang dia lakukan di tanah terlarang Roh Kudus belum mampu menipu masa lalu. Meskipun Wen tidak masuk jauh ke dalam hari, itu jelas karena Ye Xuan tidak bisa lepas dari telapak tangannya, dan dia berbalik untuk tertarik. Dapat menjemputnya dan menjelajahi alasan di dalam. Untuk ini, pendeta tinggi, Greyhound, jelas menebak sedikit, sehingga pihak lain dengan sengaja menyebutkan masalah tersebut sebelum pergi, dengan jelas dengan sengaja memegang arti ketukan itu. Tujuannya adalah untuk memaksa Ye Xuan melaporkan fakta sebenarnya tentang kelinci, untuk mencari suaka. Dengan pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, hati Ye Xuan tenggelam,
dan sudut mulutnya menunjukkan seringai samar. Apakah itu Wen Xing atau Greybone? Dia mungkin telah memutuskan bahwa dia dapat dengan mudah mencubitnya. Tetapi mereka bagaimana kita bisa tahu bahwa bahkan pada saat terjebak di kota sihir, Ye Xuan mungkin tidak memiliki kekuatan penyeimbang, tetapi beberapa cara tidak mau dengan mudah diekspos. Saat ini, dia meninggalkan kota kaisar dan kembali ke bintang nyamuk hitam dari nyamuk hitam. Di Ye Xuan, nafsu dan kecemburuan ini bahkan lebih sulit untuk dibicarakan. Tidak ada ancaman bagi surga keluarga kerajaan iblis. Pada hari ini, bintang nyamuk hitam yang jauh dari kaisar adalah kedatangan pribadi pendeta kekaisaran Wen Xing, hanya keberadaan tertinggi dari sebuah gua. Jika Ye Xuan sedang terburu-buru, itu tidak akan menjadi pukulan besar. Jika dia benar-benar ingin merobek wajahnya, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan membunuh semua iblis yang hadir, dan kemudian pergi dengan mudah. Pada saat itu, meskipun berita itu akhirnya akan terungkap, tetapi di puncak kota sihir, setidaknya tahu bahwa Ye Xuan memiliki sarana untuk membunuh surga dan surga, tetapi apa artinya ini, mereka sama sekali tidak diketahui. Jadi, itu adalah Ye Xuan, tidak masalah. Begitu saya membaca ini, hati Ye Xuan tiba-tiba tenang, dan pandangan pertama pada nyamuk hitam di kota di bawahnya tampak seperti orang buas dengan rasa antusias yang kuat. Dia tersenyum dan memberinya 8 kaki. Sendok Raja Bintang mendapatkan lubang di pesawat ulang-alik. Kemudian, setelah lubang itu dilemparkan ke dalam tubuh, bentuk tubuh bergetar, dan memimpin keduanya di belakang Fang 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 dan nyamuk celaka, dan memacu menuju kuil leluhur suku yang jauh di kota utama nyamuk utama di depan kota. Di antara 10 suku asing teratas dari kelompok nyamuk hitam, bintang utama setiap suku seperti kota ajaib, dengan kuil iblis, dan pendeta tinggi suku adalah penguasa kuil leluhur suku. Anak itu setara dengan penerus yang dibina oleh pendeta tinggi. Di kuil leluhur, itu setara dengan keberadaan tuan kecil. Sebagai pendeta tinggi masa depan, putra suku memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk urusan harian khusus dari seluruh kuil leluhur suku. Tentu saja, urusan inti yang sebenarnya, pendeta tinggi tidak akan memberikannya kepada putra sesuka hati. Umumnya dalam hal membiarkan putra bertanggung jawab, itu hanya tugas sehari-hari kuil leluhur. Oleh karena itu, tempat tinggal putra pada dasarnya berada di aula luar kuil leluhur suku, dan kekuatan serta tanggung jawabnya setara dengan urusan umum seluruh kuil leluhur. Ketika Ye Xuan memimpin Hao Fang Fang dan nyamuk-nyamuk celaka di belakangnya, mereka jatuh dari udara di aula luar kuil leluhur. Banyak pendeta biasa menunggu dengan hormat. Setan-setan ini mengatakan bahwa mereka adalah pendeta, tetapi sebenarnya mereka hanyalah kuil suku. Rutinitas harian komunitas iblis hanyalah sebuah bentuk. Generasi kaisar iblis yang disebut-sebut itu sendiri jauh dari keberadaan para dewa di latar belakang bintang-bintang. Kuil leluhur iblis yang disebut-sebut ini, dapatkah ada titik tertentu pengorbanan sejati dari makna para dewa? Setelah memasuki kuil, seorang pendeta senior yang merupakan senior di antara para pendeta kelompok leluhur ini, seperti seorang pemandu, menuntun Ye Xuan dan ketiga anak buahnya untuk berkeliling di seluruh kuil. Dengan hati-hati membanting Ye Xuan sebagai suku, ia harus berbagi tanggung jawab manajemen tugas harian di kuil leluhur, dan menyerahkan beberapa buku tebal. Mengenai hal ini, Ye Xuan tidak tertarik, tetapi nyamuk-nyamuk malang di belakangnya segera dijemput dengan senyuman. Hati Ye Xuan tergerak, bahkan ketika dia mengangkat jarinya ke nyamuk malang itu, Shen Sheng berkata, ini adalah nyamuk. Urusan putra-putra selalu diurus olehnya. Di masa depan, kebiasaan seperti ini akan diserahkan kepadanya. Lagi pula, aku tidak memperhatikan reaksi pendeta tua itu, dan berbelok ke aula utama keluarga suci. 2 hari berlalu. Pada saat ini, Ye Xuan kembali ke bintang utama nyamuk hitam pada malam hari ketiga. Putra suci baru nyamuk hitam akan diadakan pada siang hari besok. Pada saat itu, nyamuk hitam lainnya akan memiliki 9 monster lagi. Kepala besar bintang, akan semuanya tiba, untuk mengamati upacara. Putra, dalam 2 hari terakhir, seluruh bintang utama nyamuk hitam adalah pemandangan kegembiraan dan kegembiraan. Nyamuk utama di kota utama bintang itu menyala. Bagaimanapun, kali ini suku yang baru terpilih, tetapi pada saat memasuki tanah terlarang untuk pertama kalinya, ia telah berhasil memperoleh keberadaan warisan keterampilan kekuatan spiritual tertentu, bahkan di antara 10 suku iblis teratas, itu milik para leluhur, sebagian besar dari seluruh suku nyamuk hitam, jadi kegembiraan. Sebagai perayaan, kemegahan di atas meja harus tetap ada.
Namun, di bawah perayaan yang dangkal ini, seluruh kota utama nyamuk hitam masih dalam kegelapan. Tetapi apakah itu pendeta tinggi tulang abu-abu atau komandan besar Zuo Fengtai? Dalam 2 hari ini, tidak ada penampilan, tidak ada lagi yang memanggil Ye Xuan, yang akan segera menjadi suku dari suku tersebut. Semuanya tampak tenang dan bahkan Ye Xuan merasa bahwa dia takut untuk secara resmi naik ke posisi putra suci nyamuk hitam. Namun, tepat di malam hari sebelum hari putra-putra, raungan teriakan meraung, tetapi tanpa peringatan, tiba-tiba keluar dari komandan besar kota utama nyamuk hitam. Itu adalah suara komandan besar Zuo Fengtai, Zhang yang tegak tidak bermoral dan hampir tertipu olehmu. Ini jelas mencari kematian. Hei, raungan kemarahan mengguncang seluruh kota nyamuk hitam, dan kemudian, sosok buas, bergegas keluar dari pangeran birokrasi, dan melompat ke arah kuil leluhur. Ye Xuan melangkah keluar ruangan, menatap ke kejauhan, seringai di sudut mulutnya perlahan terbentuk. Akhirnya, apakah jendela timur berhasil keluar? 2 hari terakhir ini tampaknya tenang, tampaknya semuanya seperti biasa, tidak ada yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya, apakah itu komandan besar Zuo Fengtai atau tulang abu-abu pendeta tinggi, dalam kegelapan, tidak ada gerakan kecil. Yang terakhir adalah asal-usul Ye Xuan. Ketika dia datang, dia mewakili bintang Montenegro untuk menguji identitas putra. Dia telah menemukan kota utama Montenegro. Yang pertama, pada hari pertama, benar-benar tidak mengubah apapun, hanya hati yang kesal, tetapi dengan hari berikutnya, nyamuk hitam yang dipimpin oleh Zuo Licheng dan Zuo Hongran awalnya ditempatkan di Mohawk Scouts yang ganas di benteng luar angkasa nyamuk masih belum kembali, dan Zuo Fengtai akhirnya merasa malu dan mulai menyelidiki masalah tersebut. Kapal perang khusus Fengteng diserahkan kepada Zuo Hongwu sendiri. Kapal ini adalah milik pribadinya. Tidak ada yang bisa lebih jelas daripada Zuo Fengtai untuk kinerja. Dalam pandangannya, bahkan jika paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu meninggalkan kaisar sihir lebih lambat dari Ye Xuan, mereka tidak akan kembali setelah seharian penuh. Di bawah hati, Zuo Fengtai menaruh kecurigaan yang kuat, dan bahkan jika dia menggunakan sumber daya tangannya, dia secara aktif menghubungi 9 suku iblis lainnya, terutama dalam perjalanan kembali ke nyamuk hitam sepanjang jalan dari Raja Sihir. Suku-suku itu, akibatnya, sejak malam itu, di antara 9 suku lainnya selain suku nyamuk hitam, beberapa iblis telah dikirim kurang lebih, dan mereka mulai mencari keberadaan Fengteng. Sepanjang hari ini, Zuo Fengtai telah menunggunya. Sampai bakat yang tepat, dalam jaringan sumber daya yang dia gunakan, akhirnya ada pasukan kekuatan iblis, yang menemukan beberapa puing-puing Fengteng dalam kehampaan, dan itu sudah cukup untuk memastikan bahwa Zuo Licheng dan Zuo Hongwu susu keduanya berubah. Fakta bahwa itu telah terbunuh. Berita itu datang, Zuo Fengtai segera dengan keras, dan mengeluarkan raungan gemuruh yang gila pada saat pertama. Pada saat ini, setelah bergegas keluar dari komandan utama kota utama nyamuk hitam, ia langsung menuju ke kuil-kuil leluhur tempat Ye Xuan berada. Ledakan itu datang sebagai tempat keempat dari titik awal supremasi, pada saat ini adalah amarah. Kekuatan besar Zuo Fengtai hampir berada di tengah laut, bagian belakang, seluruh nyamuk hitam di kota, iblis yang tak terhitung jumlahnya kuat dalam pandangan ke depan, sudah berubah warna. Zhang yang tegak tidak memiliki kecurigaan, dan berani membunuh anak-anakku untuk menjadi saudaraku Hongwu. Hari ini, komandan ini akan menjebakmu. Booming, deru langit sekali lagi meraung. Pada saat ini, seluruh sosok Zuo Fengtai telah ditutupi oleh arus udara yang agung, tetapi ada jejak cakar besar seperti gunung, dengan guntur yang menggelegar. Suaranya selalu mencengkeram, ini jelas merupakan keinginan untuk pergi ke Ye Xuan, kembali dan perlahan-lahan menyiksa langkahnya. Jika Anda ingin menambahkan dosa komandan kiri, tidak ada kata. Jika Anda berpikir bahwa Zhang telah mengambil posisi putra Anda, Zuo Licheng, nyamuk hitam, hal yang besar adalah bahwa itu sangat berdarah. Tampaknya sedikit kehilangan identitas. Pada saat ini, Ye Xuan telah melangkah keluar dari halaman kuil suci, berdiri di puncak halaman, melihat ke atas sedikit, melihat wajah, tidak mencolok, nadanya tidak rendah hati, tetapi suara mulutnya sangat jelas dan jernih. Kepada iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dekat dengan seluruh kota utama nyamuk hitam, semua mendengarkan satu kebenaran. Di belakangnya, nyamuk malang dan Fang yang harum dipisahkan, dan saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Yang pertama adalah pencuri menabrak dan berteriak, sementara yang terakhir mengerutkan kening, ekspresi bijaksana, dari waktu ke waktu untuk melihat Ye Xuan.
Sulit untuk mati ketika kamu mati, hahaha. Tidak ada, komandan ini memiliki sarana untuk memanggilmu sebuah pengakuan. Menghadapi teguran Ye Xuan, Zhuo Fengtai, yang digantung di langit, sangat marah. Sementara itu, jejak telapak tangan besar dari langit tidak berhenti sejenak, dan itu setengah jalan turun dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, itu akan turun. Tetapi sampai saat ini, pendeta tinggi Grey Hitler masih belum muncul. Ye Xuan mencibir di bawah hati, gelombang itu telah mengorbankan sebuah lubang di pesawat ulang-alik, tergantung di depan kepalanya di udara. Hei, pada saat berikutnya, dengan suara teriakan keras, sosok hitam besar telah tersapu keluar dari lubang, hanya beberapa kaki, tidak sama dengan langit. Sendok Raja Bintang 8 yang besar, yang lebih rendah dari cetakan telapak tangan, muncul dalam kekuatan tak terbatas, dan menghantam telapak tangan raksasa langit. Boom! Hei! Seperti suara ledakan besar yang menggelegar, itu terdengar pelan di saat berikutnya. Cetakan telapak tangan yang besar itu langsung dihancurkan oleh kepala Raja Bintang 8 yang telah berhadapan langsung tanpa ketegangan apapun. Kemudian, bentuk sendok Raja Bintang 8 tidak berkurang, dan suara siulan kedua terdengar di mulut. Itu benar-benar bergegas ke langit setinggi langit nyamuk hitam, Zhuo Fengtai. Ini jelas ritme yang telah diaduk oleh api, ingin bertarung tanpa henti. Cukup, apakah masih belum cukup untuk situasi saat ini? Tepat pada saat ini, di kuil leluhur nyamuk hitam di belakangnya, sosok pendeta tinggi abu lunas akhirnya naik ke udara, dan ketika itu datang, itu pecah dan mulai menjerit, dan kemudian tersapu ke puncak yang lebih rendah. Ye Xuan di samping, Zhang Wuji, panggil titik asal ini untuk mengosongkan binatang buas. Pendeta ini menjamin bahwa ini akan berakhir di sini. Tidak ada yang akan menyebutkan masalah ini sampai kedatangan pendeta Kekaisaran Weng. Setelah kata-kata itu, melihat Ye Xuan mengerutkan kening, dia telah melambaikan tangannya ke langit. Tulang abu-abu itu menoleh ke kiri dan menatap langit di Zhuo Fengtai, dan dia berkata, saya baru saja menerima pendeta tinggi Wensing. Kelompok rahasia baru mengetahui bahwa sekarang dipastikan bahwa Zhuo Licheng dan Zhuo Hongwu telah terbunuh, tetapi orang-orang yang menembak mereka bukanlah Zhang Wuji, tetapi nyamuk hitam di Legiun Garis Depan Iblis. Feng Teng mengirimkan sinyal bahaya ke bintang kaisar sebelum dihancurkan, yang dengan jelas menunjukkan hal ini. Tidak diragukan lagi bahwa pengintai iblis dari front kosmik ketiga pasti telah membuat kekacauan besar. Pengintai lain tidak akan disebutkan untuk saat ini, tetapi nyamuk hitam, tetapi pasti telah jatuh ke tangan Teran, dan pihak lain telah berhasil bercampur. Medan Bintang Iblis, kamu dan aku tidak dapat lepas dari tanggung jawab masalah ini. Dalam hal Kaisar Sihir, Kaisar Wei dari Kaisar Wei telah memimpin pasukan untuk bergegas datang. Pada saat itu, para prajurit akan dibagi menjadi dua jalan, melalui seluruh nyamuk hitam dan bintang-bintang di sekitarnya, sepanjang jalan langsung memasuki lubang cacing kosmik dan pergi ke depan medan perang ruang ketiga untuk menyelidiki detail pasukan pengintai iblis. Pendeta Kekaisaran Wensing juga datang bersama pasukan ini. Dia tidak akan dapat mencapai bintang nyamuk hitam di masa depan. Kamu dan aku sama-sama bertugas sebagai pendeta tinggi dan komandan besar nyamuk hitam. Saat ini, aku masih harus memikirkannya. Ayo pergi. Apakah itu nyamuk hitam? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika wacana ini keluar, itu adalah pemimpin garis nyamuk hitam dataran tinggi Zhuo Fengtai, yang benar-benar terkejut dan berbisik dalam suara itu. Adapun daun yang berdiri di tanah, permukaannya tampak tenang, tetapi lubuk hatiku berada dalam momen gelombang, krisis yang sebenarnya akan datang. Mengenai angka nyamuk hitam yang mencari peruntungan, pendeta tinggi, Grey Hitler, tidak sengaja menghindari apapun saat dia berbicara. Akibatnya, saat suara itu keluar, ada nyamuk hitam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Kekuatan iblis hampir selalu terdengar. Seluruh kota utama nyamuk hitam tiba-tiba dalam sekejap, dan berita ini jelas akan menyebar dengan kecepatan tercepat. Tidak akan butuh waktu lama bagi 10 bintang sihir teratas nyamuk hitam untuk sepenuhnya menyadarinya. Gelombang mendebarkan yang menyapu seluruh nyamuk hitam dan bahkan seluruh kelompok iblis telah tiba dengan tenang. Kesedihan yang mengejutkan yang dibawa oleh pendeta tinggi, Grey Hitler, memang mengejutkan, tetapi dalam beberapa hal itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena kecelakaan yang mengerikan ini, kecurigaan Komandan Besar Zhuo Fengtai terhadap Ye Xuan benar-benar lenyap dalam sekejap. Dia meliriknya dengan dingin dan pergi bersama pendeta tinggi Grey Gu. Ini adalah kebijakan rahasia untuk menangani masalah ini.
Setidaknya dari sudut pandang saat ini, mereka berdua, untuk saat ini, belum mengarahkan pandangan ragu mereka pada Yesuan. Setelah memastikan hal ini, pikiran Yesuan sedikit tenang. Setelah Raja Bintang 8 dan gua dikumpulkan, mereka berbalik dan berjalan kembali ke kuil di belakang mereka. Mereka duduk sendirian di ruangan terpencil dan mulai terbang dengan cepat. Pikirkan tentang tanggapan berikutnya. Dilihat dari wacana dan reaksi tulang abu-abu, Feng Teng mengirim pesan bantuan ke Kaisar Bintang, dan bahkan menyebutkan benteng pengintai nyamuk hitam. Namun, untuk kemunculan Yesuan, pesan bantuan seharusnya tidak disebutkan, itu karena terlalu tergesa-gesa. Fakta ini beruntung, jika tidak, krisis yang akan dihadapi Yesuan saat ini akan semakin intens. Namun, meskipun Yesuan belum terungkap, keberadaan nyamuk hitam telah bocor. Pasukan iblis telah berangkat untuk pasukan iblis. Saya percaya bahwa itu akan segera dapat melewati area alami yang menghubungkan bidang kosmik ketiga. Lubang cacing memasuki bidang bintang pemakaman. Pada saat itu, semuanya akan terungkap. Setelah berita itu dikembalikan, seluruh bidang bintang penyihir akan melakukan pencarian dan penyelidikan yang ketat. Cepat atau lambat, aku akhirnya akan menemukan kepala Yesuan. Bagaimanapun, kemunculannya terlalu tiba-tiba. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan akarnya. Sulit untuk curiga. Dalam menghadapi situasi ini, dia sekarang hanya memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah sebelum pasukan yang memegang bintang ajaib itu tiba, dia segera meninggalkan bintang nyamuk hitam dan bergegas ke lubang cacing, meninggalkan wilayah iblis untuk pertama kalinya, kembali ke ras manusia. Alam semesta ketiga. Dengan cara ini, awalnya dia bermaksud mencari rencana dan rencana untuk sumber melahap di alam semesta yang luas di alam semesta pertama, bahkan di luar bintang iblis, dan saya khawatir itu akan hilang sepenuhnya. Dan dalam jangka pendek, rencana ini tidak akan mungkin lagi. Bagaimanapun, Korps Pengintai Iblis membuat acara sebesar itu. Pertama, tanpa menyebutkan lubang cacing, itu terletak di dekat pintu keluar lubang cacing di alam semesta pertama. Komunitas iblis pasti akan mengirim sejumlah besar pasukan untuk mencegahnya, dan sulit untuk memiliki kesempatan untuk bercampur. Adapun pilihan kedua, itu adalah membuat hati bersilang, dan gigi masih bercampur di bintang nyamuk hitam. Langkah itu tampaknya penuh petualangan, tetapi setelah Yesuan memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk memilih untuk tetap diam di bintang nyamuk hitam. Sulit untuk datang ke alam semesta pertama, dan sekarang saya telah mendapatkan identitas suku iblis yang hebat, yang akan sangat memudahkan dan membantu pencariannya selanjutnya untuk melahap sumbernya. Bagaimanapun, Suan benar-benar menolak untuk menyerah begitu saja. Adapun krisis langsung, di satu sisi, ia memiliki dua kartu besar mayat bayi tanpa kepala dan tanduk dewa, dan ia pensiun 10.000 langkah. Bahkan jika ia benar-benar mengungkapkan identitasnya, maka ia tidak akan bisa keluar. Selama Yesuan bermaksud melakukannya, tampaknya tidak banyak orang yang bisa menahannya di bidang bintang penyihir ini. Selain itu adalah orang ketiga di depan alam semesta, pasukan iblis, skuadron, dan acara tersebut belum tentu akan menemukan kepala Yesuan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ia harus melakukan beberapa tindakan persiapan sebelum ia dapat melakukannya. Misalnya, dalam kelompok iblis, beberapa eyeliner tingkat tinggi yang nyata dimasukkan. Pada saat itu, jika ada angin dan rumput, ia setidaknya akan memiliki kepercayaan diri untuk diberitahu pada saat pertama. Jika ada perubahan, akan ada waktu penyangga. Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah beberapa saat, dia sudah lama dikesampingkan, dan akhirnya itu akan berguna, dan kali ini, iblis yang akan dibunuh olehnya akan menjadi tidak ada iblis tingkat rendah, setidaknya untuk keberadaan tingkat identitas seperti Zuo Fengtai dan Greyhead, jika tidak, itu akan menjadi tidak berharga. Dua gol pertama, mereka mengambil keduanya. Di bawah kilatan pria-pria baik, Yesuan membuat keputusan dalam sekejap, bagaimanapun, itu masih bercampur dalam suku nyamuk hitam. Sebagai bos, tulang-tulang abu-abu dan Fengtai kiri kemungkinan besar akan melahirkanku. Keraguan, dalam hal ini, jangan lakukan tanpa henti. Kedua orang itu menanam seorang budak untuk meyakinkan sebagai budak, jika tidak, itu benar-benar tidak nyaman. Pikiran ini membuat jantung Yesuan berdebar kencang, apakah itu komandan besar Zuo Fengtai atau pendeta tinggi tulang abu-abu, yang semuanya adalah keberadaan tertinggi dari negara bagian ke-9 dari alam asli. Tingkat iblis yang kuat ini,
Yesuan juga itu hanya digunakan untuk menaklukkan satu orang. Dengan memperbudak, itu adalah kalajengking dewa dari keluarga nyamuk, dan ketika membunuh kalajengking dewa, setidaknya ada kegilaan Raja Nyamuk yang diperbaiki oleh gua, dan darah Pangeran Nyamuk dikendalikan terlebih dahulu. Jika tidak dengan kultivasi Yesuan pada waktu itu, tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani melahirkan ide menanam budak kecacing hitam, pendeta tinggi, bagaimanapun, pihak lain tidak hanya pandai menggunakan kekuatan mental, tetapi juga memiliki inti sumber 5 tingkat, yang memiliki sumber tingkat tinggi. Keberadaan nuklir, ketahanan terhadap perbudakan sungguh menakjubkan. Namun, Yesuan hari ini telah menyelesaikan metamorfosis kelima dari inti sumber di otak, dan inti sumbernya telah memasuki level ke-6, melampaui tulang abu-abu, dan level yang sama dengan pendeta kota Kekaisaran Wen, yang kedua setelah iblis. Huang Mo bertanya pada hari itu. Dalam keadaan ini, Yesuan menanam seorang budak ke tulang abu-abu, dan tingkat keberhasilan menaklukkannya sebagai budak sangat meningkat. Oleh karena itu, sekarang dia tiba-tiba akan melahirkan ide yang begitu berani. Setelah keputusan itu, bahkan jika Yesuan mulai mempersiapkan, itu sebenarnya adalah budak yang dipadatkan. Baik Grey Hitler dan Zhuo Fengtai adalah keberadaan tertinggi dari negara bagian ke-9 dari batas asli. Artinya, budak yang mereka tanam setidaknya harus mencapai level ke-11, yaitu, mengulangi 10 kali pemurnian. Namun, demi aman, Yesuan memutuskan untuk memadatkan 2 budak level 12 untuk menyambut kedua orang itu, sehingga Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang hilang. Jika Anda mulai memadatkannya dari awal, bahkan jika Yesuan sekarang adalah kekuatan meteor tingkat ke-6, jika Anda ingin memadatkan 2 budak tingkat 12, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu singkat, dan dalam beberapa hari, sudah terlambat. Untungnya, ada beberapa cetakan budak yang sudah jadi di tangannya, termasuk beberapa objek tingkat 10. Saat ini, 2 budak tingkat 10 langsung dipadatkan, dan tidak perlu khawatir tentang waktu 2 cetakan budak tingkat 12, yang semuanya diperoleh setelah 2 peleburan berulang dengan cetakan budak tingkat 10, jadi hanya butuh sekitar setengah hari bagi Yesuan untuk menyelesaikan semua ini, untuk menangani tulang-tulang abu-abu. Dan sumber daya perangkat lunak penting Zhuo Fengtai sudah siap. Namun, jelas tidak cukup untuk menyiapkan sumber daya perangkat lunak. Kedua orang ini semuanya bisa menjadi eksistensi tertinggi dari negara bagian ke-9 dari alam asli. 2 budak tingkat 12 yang telah dikondensasi dengan sukses harus berhasil disuntikkan ke dalamnya. Jelas tidak mudah untuk melakukannya. Yesuan menganalisis kemampuan yang dimilikinya, apakah itu semangat penghancur atau kemampuan menggeram naga setelah mencapai level pemula, meskipun itu adalah keterampilan yang secara mengejutkan pikiran musuh, tetapi karena Yesuan dan pihak lain. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar, kedua kemampuan ini, jelas tidak dapat bekerja. Adapun busur kalajengking dan guntur dan kilat spiritual, serta metode misterius untuk memusnahkan tombak, menghancurkan pusaran, mereka pada dasarnya semua menyerang dan tidak cocok untuk menghadapi pemandangan seperti itu. Dari sudut pandang ini, jika Anda ingin berhasil mewujudkan goncangan jangka pendek dari kedua pemain, maka Anda dapat mengambil kesempatan untuk menembak 2 budak tingkat 12 ke dalam tubuh mereka. Satu-satunya cara adalah dengan itu hanya dapat diubah menjadi tubuh bayi tanpa kepala untuk meminta bantuan. Bahkan jika tidak tertarik secara pribadi, itu sudah cukup untuk memiliki sudut jiwa yang berdarah. Sudut jiwa yang berdarah, tetapi sendok bintang 9 dari langit dan bumi dapat dihancurkan dan diolesi, dan 2 iblis yang merupakan titik asli tulang abu-abu dan Fengtai kiri jelas tidak sama sekali, hanya bermain-main dengan mereka. Seperti anak kecil. Namun, apakah masalah ini dapat dicapai atau tidak sulit untuk dikatakan saat ini? Meskipun mayat bayi tanpa kepala selalu bergantung pada tubuh Yesuan, itu adalah tato lampu mayat di dada kiri Yesuan, tetapi selalu tidak peduli bagaimana Yesuan secara aktif menghubunginya, mayat bayi tanpa kepala ini tidak pernah memiliki respons positif. Oleh karena itu, untuk saat ini, dia memintanya untuk meminta bantuan, dan dia adalah Yesuan. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang itu. Anda hanya bisa mengatakan yang benar dan mencobanya. Jika tidak, Anda akan menemukan cara lain. Yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, mayat bayi tanpa kepala, yang tidak pernah menyadari panggilannya, telah melewati merek napas dan rahasia pada saat pertama, langsung terbenam di lautan Yesuan. Di antara mereka, itu persis sama dengan yang terakhir. Melalui cap misterius ini,
Yesuan selalu mampu menggerakkan darah jiwa untuk menggunakannya bagi dirinya sendiri. Bila diperlukan, ia hanya perlu mengaktifkan cap di laut, dan kemudian akan memurnikan bayi tanpa kepala. Sudut jiwa yang berdarah bersifat induktif sendiri dan akan bergerak bersama pikiran Yesuan. Dapat dikatakan bahwa itu sangat praktis. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa cap ini adalah barang sekali pakai. Diketahui bahwa Yesuan menggunakannya terakhir kali. Setelah diaktifkan, itu akan menjadi kekuatan misterius yang tidak diketahui, dengan cepat terbenam dalam tubuh tanduk darah, tidak lagi terlihat. Tanduk berdarah yang begitu kuat, setiap kali hanya dapat digerakkan sedikit untuk sementara, tidak dapat menggunakan kekuatan tertingginya yang mengerikan. Ini benar-benar membuat Yesuan merasa tidak berdaya, hati tidak dapat menahan diri untuk tidak melahirkan penyesalan yang kuat. Sambil mendesah, pikirannya tiba-tiba memancarkan secercah cahaya, matanya tertegun, dan semacam desahan lega seperti cahaya dingin dan lembut dari malam bulan purnama, menutupi laut dalam sekejap, membuatnya pikiran tiba-tiba terkejut. Saat ini, kondisi pikiran Yesuan seperti wawasan yang tak terduga, pikiran terbuka yang tak dapat dijelaskan, seluruh hati memiliki semacam rasa bangga yang hangat dan tak berujung. Kekuatan sudut jiwa yang berdarah kuat lagi. Bagaimanapun, itu hanya benda asing. Mungkin itu karena kesulitan baru-baru ini yang tidak dapat diselesaikan dengan mengolah kekuatannya sendiri. Pikiran Yesuan tiba-tiba ditemukan, secara tidak sadar. Sementara itu, ia memiliki rasa ketergantungan yang samar-samar pada mayat bayi tanpa kepala dan jiwa-jiwa. Setiap kali ada dilema besar, mereka akan dipikirkan secara tidak sadar. Ini jelas di bawah pengaruh ketidaksadaran, dan mayat bayi tanpa kepala dan sudut jiwa yang berdarah dianggap sebagai semacam kartu dan mengandalkan ritme. Meskipun ini juga fakta, jika ada ketergantungan seperti itu, maka pertumbuhan masalah ini di masa depan jelas akan berbahaya dan tidak bermanfaat. Ia akan benar-benar kehilangan hati seorang pria yang kuat. Tetapi pada saat ini, dengan kilatan hatiku, Yesuan masih menyadari hal ini segera setelah ia tercerahkan. Pada saat ini, dia telah memikirkan semua ini, dan bahkan pikirannya memiliki sedikit sublimasi. Perasaan melonggarkan kemacetan alam itu langsung. Kultivasi biksu adalah alam. Itu tidak hanya dapat mengandalkan ketekunan sehari-hari untuk meningkat. Kadang-kadang, suasana hati dipahami sepenuhnya. Itu juga membangkitkan pelonggaran kemacetan alam. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini, Anda akan menerobos dan tidak melakukan apapun. Pada saat ini, Yesuan dengan jelas bertemu dengan kesempatan ini. Di bawah hati yang luar biasa, dia bahkan duduk di tanah, memejamkan mata, dan keduanya lupa untuk memasuki kondisi kultivasi yang misterius. Kali ini kultivasi, Yesuan tidak menggigit kekuatan nuklir bintang, sepenuhnya menyisir keadaan pikirannya sendiri, dan merasakan semacam perasaan misterius seperti wawasan. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Pada saat ini, Yesuan telah sepenuhnya melupakan segalanya, dan pikirannya terbuka, seperti dunia yang jernih, tanpa debu. Terobosan semacam ini dalam keadaan pikiran mendorong sublimasi kultivasi diri sebagai suatu alam, dan cara untuk mencapai peningkatan kekuatan sangatlah misterius. Yesuan masih merupakan pertemuan pertama, dan semuanya masih hanya godaan baginya. Dan meraba-raba, namun, kali ini kesempatan yang akhirnya ia pahami, saat ini, ketika suara sistem fagositosis yang familiar tiba-tiba terdengar di benaknya, ia memasuki Yesuan yang terlupakan 2 kali, dan bentuk tubuhnya sedikit terkejut, kesadaran. Sepenuhnya menjawab King Ming, "Hei, selamat kepada tuan rumah, alam-alam." Alam saat ini, tahap ke-7 meteor. Tingkat ke-7, ini berarti bahwa sekarang, ia akhirnya memasuki tahap akhir meteor. Dengan 2 terobosan dalam langkah-langkah kecil, itu akan memasuki ranah ketiga dari lingkungan berbintang, satelitnya keluar. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, Yesuan sudah membuka matanya, dan matanya luar biasa, dan suasana hatinya sangat baik. Itu seperti peningkatan kondisi pikiran dan terobosan ranah. Itu adalah kebahagiaan ganda. Pada saat ini, inilah saat terbaik untuk mengambil tulang-tulang abu-abu dan fengtai kiri sepenuhnya, dan menyapu kekhawatiran. Di bawah sedikit goyangan tubuh, Yesuan berdiri dari tanah, dan mulutnya juga bergumam pada dirinya sendiri, dan tamparan keras di tengah tamparan di wajah, dan dinginnya dingin. Melangkah maju, aku sudah mendorong pintu dan berjalan pergi, di bintang nyamuk yang gelap ini. Aku sudah lama berada di sana, dan sekarang, aku akhirnya berada di ambang taring.
Pada saat ini, langit di luar sudah memasuki malam, mendongak, malam berbintang berkelebat, makna dingin, seringai mulut Yesuan yang menjerit berangsur-angsur menghilang, bahunya bergoyang, bentuk tubuhnya telah bersemangat menembak dan berubah menjadi vektor aliran, menunjuk langsung ke aula kuil di belakang kuil pada saat ini. Meskipun langit telah memasuki malam, pendeta tinggi nyamuk hitam, Grey Hitler, masih berada di kuil parsial kuil leluhur, dan komandan suku Zuo Fengtai secara diam-diam membahas beberapa hal penting. Meskipun keduanya hanya dangkal dan temperamen, mereka telah secara diam-diam tertarik secara pribadi. Yang satu adalah pendeta tinggi, tetapi sebenarnya dia mengendalikan sebagian besar nyamuk hitam. Yang lain adalah otoritas suku yang tidak mau diencerkan. Mereka selalu mencari peluang, membalikkan situasi dan sepenuhnya mengendalikan seluruh nyamuk hitam. Meski begitu, dalam kasus seluruh nyamuk hitam, sekarang ini adalah perubahan yang tiba-tiba, dan tidak diketahui apakah jatuhnya nyamuk hitam akan memengaruhi seluruh suku, sebagai pendeta tinggi dan pemimpin umum Zuo Fengtai dan tulang abu-abu. Dalam hal menanggapi masalah ini, jelas bahwa masih belum ada ketentuan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada penghalang untuk bekerja sama. Jika tidak demikian halnya, itu tidak akan selalu berbicara tentang malam, tetapi belum bubar. Kuil bagian dalam kuil leluhur tempat keduanya berada termasuk wilayah suku. Bahkan ritual biasa di kuil leluhur tidak dapat masuk sesuka hati. Namun, Yesuan adalah putra baru nyamuk hitam. Secara alami tidak ada masalah untuk masuk dan keluar di sini. Setelah kompleks kuil leluhur, sepanjang jalan menuju penjaga kuil leluhur di sepanjang jalan tidak berhenti, biarkan dia langsung masuk. Sepanjang jalan, pikiran Yesuan telah memikirkannya. Setidaknya, pada saat ini, ketika dia datang untuk mengunjungi pendeta tinggi di malam hari, dia selalu harus menemukan alasan untuk masa lalu. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri, dan setelah dia tersenyum, dia segera menyingkirkan ide itu di belakang kepalanya dan tidak lagi kusut. Bagaimanapun, itu akan terkoyak cepat atau lambat, mengapa repot-repot membayarnya. Kekuatan horor yang dapat dihancurkan sepenuhnya oleh sudut jiwa yang berdarah, tulang abu-abu dan Fengtai kiri hanyalah dua titik asli. Pada saat itu, Yesuan hanya perlu mengorbankan darah jiwa, dan menekannya. Di bawah mereka hanya takut bahwa mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap, mereka akan sepenuhnya terikat dan tidak dapat bergerak. Berpikir seperti ini, Yesuan tiba-tiba santai. Meskipun dia tidak ingin terlalu bergantung pada kekuatan darah dan bayi tanpa kepala, tetapi sekarang memasuki lingkungan berbintang, bagaimanapun juga, itu adalah mode pendek, dan kali ini harus menghadapinya. Itu adalah kengerian dari negara bagian ke-9 yang asli. Menghadapi perbedaan yang begitu besar, mengandalkan kekuatan eksternal bukanlah hal yang tidak dapat dipahami dan dapat diterima. Memang benar bahwa pintu depan kuil bagian dalam kuil leluhur sudah terlihat. Ada sebuah gereja kecil di aula. Ada beberapa portal di kiri dan kanan. Saat ini, jendela di portal kiri terang benderang, tetapi kuil itu sunyi. Satu orang, Zuo Fengtai dan Grey Guer, diam-diam membahas masalah penting. Beberapa ritual kuil leluhur yang bertugas di sini mungkin sudah diusir. Jadi, lebih mudah bagi Yesuan untuk bertindak. Setelah mengatur para dewa, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke pintu kuil bagian dalam kuil leluhur. Kemudian dia berbalik dan berjalan langsung ke portal tempat lampu menyala. Baru saja melangkah masuk ke rumah, saya mendongak dan melihat sisi kanan teh dan berbicara tentang Fengtai kiri dan tulang-tulang abu-abu. Keduanya duduk di seberang kasing dan saling memandang. Suasananya tampak cukup harmonis. Hanya saja saya melihat kemunculan Yesuan yang tiba-tiba saat itu. Di bawah kecelakaan itu, semua wajah sedikit kabur. Apa yang kamu lakukan? Jangan lupa bahwa sebelum upacara, kamu bukan putra nyamuk hitam. Kuil itu berat, bisakah kamu membiarkanku masuk dan keluar? Setelah kembali kepada Tuhan, wajah Zuo Fengtai segera tenggelam, dan dahak dingin di hidungnya, miring dan melangkah ke Yesuan di dalam rumah, nadanya sangat buruk. Di samping, pendeta tinggi, alis Grey, sedikit mengernyit, dan ketika dia hendak menanyakan niat Yesuan, yang terakhir sudah membuka mulutnya, dan wajahnya masih memiliki sedikit tawa. Tampaknya itu adalah yang sangat umum. Masalah sepele, alasan mengapa saya datang adalah secara alami untuk menyelesaikan masalah komandan besar. Seperti yang Anda katakan, Zuo Licheng dan Paman Zuo Hongwu, termasuk semua iblis di Fengteng, semuanya dibunuh oleh saya. Petik 2.
Tepatnya, ada lebih dari setengah lambung kapal perang Fengteng yang dibombardir oleh 2 skuadron nyamuk hitam dan angin hitam. Setengah lainnya adalah binatang peliharaan di bawah kursiku. Tentara menembak pembantaian itu, termasuk putramu dan saudaramu. Diam, keheningan yang mematikan. Dengan kata-kata Ye Xuan, kebalikan dari Zhuo Fengtai dan Grey Hitler, keduanya membuka mulut mereka secara tidak sadar, menatapnya dengan tatapan kosong, dan bahkan memancarkan kecurigaan. Pandangan seperti itu, jelas memberi orang perasaan melihat Neropati. Jelas, kata-kata ini, tak satu pun dari mereka memiliki keyakinan, dan tidak ada keraguan sedikit pun, itu langsung menjadi pembicaraan gila. Setelah 2 napas, Zhuo Fengtai kembali. Menyadari bahwa dia diejek dan diprovokasi oleh Ye Xuan. Di bawah kengerian, dia sangat marah sehingga dia harus berteriak dan berteriak, "Anak nakal, kamu mencari kematian." Suara itu belum jatuh, tangan kanan Zhuo Fengtai telah terangkat, dan dia telah mengambil kesempatan penuh dan keluar. "Kaulah yang mencari kematian." Hei, wajah Ye Xuan tiba-tiba mengembun, dan Shen Shen membantah sebuah kalimat, dan pada saat yang sama dia tidak ragu untuk mengaktifkan merek misterius di otaknya. Dalam sekejap mata, suara dengungan bernada rendah yang pelan namun keras telah menyelimuti seluruh rumah besar itu. Bau darah menjerit keluar dari tubuh Ye Xuan, dan angin bertiup kencang, dan sekejap mata sudah cukup. Ada sekitar 3 kaki, melayang di atas langit, menuangkan desahan lega yang agung. Inilah saatnya Zhuo Fengtai akan sepenuhnya menangkap kekuatan tangan, untuk melenyapkan yang tak terlihat. Jiwa darah, ini tidak mungkin. Bagaimana situasinya? Napas sudut besar ini, setidaknya di luar lubang, bagaimana bisa ada kehadiran seperti itu? Hampir pada saat yang sama, Zhuo Fengtai dan Asyasler telah berubah pikiran dan tiba-tiba berseru. Meskipun yang terakhir secara kasar telah menginduksi tingkat sudut jiwa yang berdarah, jelas tidak diketahui tentang asal-usulnya, dan pendeta tinggi nyamuk hitam berbeda. Begitu sudut jiwa yang berdarah itu muncul, otaknya sudah sekilas memancarkan kengerian, dan dia menyadari semuanya dalam sekejap. Setelah suara seru pertama keluar, dia menoleh dan menatap Ye Xuan, yang tenang dan percaya diri. Dia tampak tercengang, benarkah orang yang merusak barang-barang bagusku di Montenegro sebenarnya adalah kamu? Sepertinya kamu seharusnya benar bahwa 2 nyamuk hitam dan angin hitam adalah pengintai benteng. Orang sialan itu, sebagai iblis, kamu beralih ke ras manusia. Maaf, aku awalnya manusia, tetapi aku menelan banyak otak iblis, jadi aku tumbuh dalam pikiranku. Sambil mengangkat bahu, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan melemparkan bom lagi. Kedua pria yang berseberangan itu terkejut lagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia mendesah, "Jangan menatapku seperti ini, kamu terlalu percaya diri. Siapa bilang manusia tidak bisakah seorang pendeta memiliki inti sihir?" Konsep tradisional membunuh orang mati. Melambaikan 2 budak dari budak tingkat 12 yang sudah disiapkan, mereka berkedip ke dalam tubuh dan ditekan oleh sudut-sudut berdarah. Flash, menghilang dengan 2 budak tingkat 12 hampir tidak pada saat yang sama, mereka jatuh ke alis tulang Zhuo Fengtai dan Grey, dan kilatan itu menghilang. Fajar kedua orang ini hampir kabur, dan wajah awalnya kabur. Warna keterkejutan dan kemarahan mulai perlahan menghilang. Jelas bahwa perbudakan telah dengan cepat memasuki otak mereka, dan berhasil menembus inti spiritual otak, dan memulai proses perbudakan dan pemurnian. Meskipun Zhuo Fengtai dan Grey Hitler adalah keberadaan tertinggi dari negara bagian ke-9 dari alam asli, tampaknya itu seharusnya tidak begitu tak tertahankan, tetapi pada kenyataannya, jika ada tingkat alam, setidaknya itu harus lebih dari jiwa gua. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak dapat berhasil. Kedua budak yang melesat itu bahkan tidak memiliki kemungkinan menyentuh kulit Zhuo Fengtai dan Grey Hat. Oleh karena itu, di depan situasi dan hasil yang tampaknya tak tertandingi ini, pada kenyataannya, itu sepenuhnya karena penggunaan jiwa sudut darah seperti kekuatan yang melampaui kengerian lubang yang mengerikan, jadi tidak mengherankan. Selain itu, alasan mengapa kedua orang ini merespons begitu cepat, pada kenyataannya, tidak ada ketegangan, meskipun Ye Xuan telah diperbaiki sebagai kekuatan yang buruk, hanya ranah meteor terbesar kedua, tetapi inti spiritualnya nilainya tidak rendah, sudah mencapai 6. Di seluruh kelompok iblis, itu hanya yang kedua setelah Kaisar Mo, dan beberapa orang seperti imam besar kota Kekaisaran Wensing. Di antara Zhuo Fengtai dan Sigele, bahkan jika itu adalah pendeta abu-abu dari pendeta tinggi, inti spiritual otak hanya tingkat kelima. Dalam hal ini,
Menghadapi Yesuan ke tingkat ke-6 12 budak tingkat yang kekuatan spiritualnya telah berulang kali dipadatkan, mereka secara alami tidak memiliki perlawanan. Selama budak itu berhasil terbenam dalam tubuh, tidak ada ketegangan dalam hasil akhirnya. Namun, kedua orang ini, bagaimanapun, adalah keberadaan sudut pandang asli. Kekuatan inti sumber di otak begitu kuat, bahkan jika itu adalah kekuatan budak tingkat ke-12, itu harus memurnikan semuanya. Jelas tidak biasa bagi seluruh proses untuk membutuhkan waktu untuk mencap perbudakan. Yesuan tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan ke meja di samping. Setelah menarik kursi, dia duduk, dan kemudian mengambil kecoa kecil yang bersih. Setelah menuangkan secangkir, dia mulai merasakan yang baik dan tidak tahu apakah itu Zuo Fengtai atau teh roh yang direndam tulang abu-abu. Dalam prosesnya, tanduk darah yang tergantung di atas rumah tidak pernah ditemukan kembali. Bagaimanapun, tujuan saat ini semuanya dapat menjadi keberadaan tertinggi dari titik perbaikan asli. Caranya jauh dari keajaiban orang kuat yang terbunuh seperti Yesuan. Jika pihak lain memiliki penipuan, jiwa akan disingkirkan, tidak ada bedanya. Mencari kematian. Setelah sentuhan kolom dupa, dua budak-budak tingkat 12 pada proses pemurnian nuklir endogen Zuo Fengtai dan Greyhead akhirnya selesai. Warna kabur di mata kedua orang itu perlahan mereda, dan mereka mendapatkan kembali kejernihan mereka. Kemudian mereka berjalan ke depan Yesuan dengan hormat dan berdiri berdampingan. Mereka menunggu posisi dikirim ke tempat kejadian, dan tidak ada omong kosong. Ini adalah kinerja normal setelah diperbudak oleh perbudakan. Saya tidak tahu yang mana dari nyamuk celaka itu yang salah. Pertama kali berpura-pura, tetapi yang kedua jelas-jelas diperbudak. Hasilnya juga tidak jujur selama beberapa hari, dan segera setelah itu mulai pulih kembali. Melihat ke belakang, saya benar-benar harus meluangkan waktu sejenak untuk menyelidiki apa yang terjadi pada orang ini. Tentu saja, kali ini Yesuan mengeluarkannya dari lubang, sebenarnya, itu adalah arti dari godaan. Begitu dia memiliki perubahan, Yesuan dapat menyentuh dan terhubung dengan budak itu dalam pikirannya, tahu segalanya. Sayang sekali saya tidak tahu apakah orang itu benar-benar punya masalah, atau apakah dia akan dengan mudah mengambil inisiatif untuk menunjukkan kakinya. Setelah sedikit melihat ke arah Tuhan, Yesuan dengan cepat membuang perangkap nyamuk yang malang itu ke belakang kepalanya, menyapu, dan memeriksa sisi kiri dan kanan tulang-tulang abu-abu. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menaruh hatinya di udara dan melambaikan tangannya. Ketika ada orang lain di masa depan, kamu masih memanggilku Zhang Wuji. Kata-kata guru tidak dapat didengar di telinga orang luar manapun. Selain itu terbuka. Pada kesempatan tertentu, kata-kata dan perbuatanmu harus sama seperti biasanya. Seluruh suku nyamuk hitam masih dirawat oleh kalian berdua. Seperti biasa, semuanya akan sama. Menghadapi perintah ini, Zuo Fengtai dan Asyasler menanggapi dengan hormat. Karena alasan ini, Yesuan cukup lega. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan tampak tidak normal di hadapan orang-orang, sehingga mereka akan menunjukkan kaki mereka. Bagaimanapun, perbudakan Yesuan telah lebih dari 10.000, dan pengalamannya sangat kaya. Setelah mengguncang roh ke sudut jiwa yang berdarah, memanggilnya kembali ke tubuh, Suan bahkan jatuh tenggelam. Saat ini, kedua orang ini sudah menjadi budak sihir mereka sendiri. Jika ada keraguan atau ketidakpahaman, Yesuan dapat bertanya secara acak, dan jawaban yang didapatnya pasti benar-benar benar. Tidak ada kemungkinan tertipu. Dalam hal ini, Yesuan secara alami tidak bisa menunggu, dan pada saat ini, dia memikirkan keraguan yang terperangkap di dalam hatinya, merenungkan satu persatu dan perlahan mengajukan pertanyaan, dan akhirnya semua bisa mendapatkan jawaban, mungkin juga hal yang sangat membahagiakan. Sangat disayangkan bahwa setelah beberapa pemikiran, dia menemukan bahwa sepertinya dia membutuhkan teka-teki dari kedua orang ini. Dia tidak dapat menemukan beberapa untuk sementara waktu. Mirip dengan perjalanan sebelumnya ke Bintang Iblis, pekerjaan Zuo Licheng dan Zuo Hongwu padanya, apakah itu terkait dengan Zuo Fengtai, hanyalah berlebihan, dan tidak perlu bertanya. Pada akhirnya, Yesuan mengalihkan pandangannya ke tulang abu-abu. Untuk orang tua ini, dia memiliki 3 pertanyaan di dalam hatinya. Yang pertama adalah tentang binatang suci yang tak terhitung jumlahnya di gua-gua suci bawah tanah bintang Gunung Hitam, dan sudut-sudut berdarah jiwa-jiwa yang telah dipensiunkan oleh mayat-mayat tanpa kepala. Yang kedua adalah bahwa tulang abu-abu telah diserahkan kepada Yesuan 2 jejak spiritual,
dan dia diminta untuk membawa kelinci roh yang mempesona keluar dari iblis suci. Yang terakhir adalah sejauh mana hubungan antara imam besar dan Grey Muller terkait erat. Sebelum itu, apakah Wen Sun secara pribadi mengungkapkan kata-kata atau pikiran yang terkait dengan Ye Xuan kepada Grey Bond? Ketiga pertanyaan ini, Ye Xuan satu persatu, menanyakan tulang abu-abu, dan yang terakhir, bahkan ketika jawaban terperinci. Mengenai pertanyaan kedua, yaitu, hal yang mempesona dari kelinci, tidak ada rasa malu lainnya. Memang, seperti yang dikatakan tulang abu-abu sebelumnya, itu adalah terakhir kalinya dia memasuki tanah terlarang yang suci. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat berhasil menjebak objek tersebut, dan selama pengejaran bulan itu, dia juga menemukan bahwa kelinci itu sangat tertarik pada kekuatan spiritual tingkat tinggi, dan dia sangat dekat, jadi dia mengambilnya. Membawa keluar area terlarang. Namun, jawaban untuk pertanyaan pertama dan ketiga membuat Ye Xuan terkejut dan wajahnya muram. Dalam pikiranku, itu lebih terkondisi, dan itu menunjukkan 4 kata. Orang tua itu licin.